Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya, wabil khusus untuk para followerku, untuk para bunda-bundaku karena banyak kan followerku 80% itu para ibu-ibu yang galau. Sisanya para bapak-bapak kayaknya ya. Banyak yang bertanya tentang sholat, tata cara sholat istikharah. Baik, saya akan membagikan ilmu saya yang saya dapatkan dari guru saya, insya Allah Kiai Haji Qasim Al-Maksir. Saya tidak memiliki ilmu pemirsa, ilmu saya hanya sedikit-sedikit, bahkan saya tidak memilikinya. Tapi yang sedikit ini pengen bermanfaat supaya guru saya pun bisa bahagia karena ilmunya bisa diamalkan seperti itu. Tata cara sholat istihoro seperti sholat biasa, cuman niatnya, silahkan yang mau dicatat silahkan, niatnya usolli sunatal istihoroti rokaat ini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Seperti itu 2 rakaat. Setelah Fatihah di rakaat yang pertama itu membaca surat Al-Kafirun atau Kuliah. Yang kedua di rakaat yang kedua membaca surat Al-Ikhlas atau Kulhu. Nah, setelah itu, setelah uluk salam baru membaca doa. Doanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amr. Nah, di situ kita minta sama Allah apa yang mau dipertanyakan. Misalkannya galau tentang perjodohan ada 2 orang, tanya ya Allah mana ini yang baik, si A apa si B, itu satu. Kemudian contoh yang kedua misalkannya galau masalah kuliah mau di mana, atau misalkannya mau menikah begitu, pilihannya sih cuma satu, ditanyakan apakah ini baik atau tidak, seperti itu. Terserah mau apa yang ditanyakan sama Allah. Kemudian setelah diisi di situ dilanjut khairuli fi dini wa ma'ashi faqdurhuli wa yasirhuli thumma barikli fi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amro. Kemudian di situ isi lagi. Nah, isi yang pertama dengan isi yang kedua itu sama. Misalkannya minta galau tentang jodoh, milih si A atau si B begitu, atau milih kampus harus di mana, atau misalkannya jodohnya sih misalkan yang maunya satu, ditanya apakah ini baik untukku atau tidak. Nah, diisi sesuai dengan yang pertama ya, isi yang pertamanya yang ditanyakan apa, yang kedua juga yang ditanyakan apa. Kemudian syarruli fi dini wa ma'ashi wa akibati amri wa ajilihi wa ajili fasirfu anni wasrifni anhu waqdur liyal khaira haitsu kana summa raddini bih. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Sudah setelah itu amin. Nah, setelah itu bisa baca sholawat 100 kali, kemudian sebanyak-banyaknya lebih bagus, tidak terbatas. Kemudian jangan lupa juga istighfar, karena bisa jadi doa itu susah untuk diijabah itu karena dosa kita yang terlalu banyak, seperti itu. Jadi dosa kita menjadi hijab ya. Itu kemudian tentang jawaban dari Allah itu ada 3. Ada melalui mimpi, ada juga melalui keyakinan di dalam hati, ada juga dengan kejadian nyata, real di kehidupan. Contoh, misalkannya semalam sudah istihoroh, pas besok pagi misalkan kita mendapatkan kabar dari teman atau dari saudara tentang yang tentang yang diistihorohin itu, misalkannya tentang jodoh, misalkannya si A atau si B tiba-tiba ada yang telepon, tahu tidak si A itu begini, atau si B itu begini, itu sebenarnya itu adalah utusan Allah untuk memberitahu. Nah, berarti ada 3 ya. Kalau dimisalkannya yang ketiga-tiga ini misalkannya kurang yakin juga, bisa ada cara yang terakhir, yaitu dengan menulis if'al sama lataf'al di kertas kecil. Di kertas kecil digunting-gunting, if'al, alif, fa, ain, lam, kemudian digunting kecil, kemudian lataf'al, lam, ta, fa, ain, lam, lataf'al. Ditulis kecil, ukurannya sama. Setelah sholat istihoroh, setelah memohon kepada Allah, berdoa khusyuk ya, khusyuk,
harus khusyuk dan yakin bener-bener kita tuh bener-bener minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kecuali Gusti satu-satunya. Yakin seyakin-yakinnya. Dan memohon pertolongan sama Allah yang kita itu tidak, hatinya tidak bergantung kepada siapapun. Nah, hanya kepada Allah meminta jawaban atas pertanyaan yang kita ajukan. Nah, setelah kertas itu ditulis, nah memejamkan mata setelah berdoa, kemudian di apa sih namanya? Di kalau bahasa Sundanya teh diaurkeun gitu. di, di, di apa namanya? Dialungkeun. Di apa sih? Digituin ya, apa sih namanya? Diaurkeun ya. Semoga ngerti. Nah, setelah itu nanti si kertas yang ada tulisan if'al dengan la taf'al itu mana yang terbuka. Kalau 77 ya, nulisnya 77. Kalau dimisalkannya itu si if'alnya yang banyak, yang terbuka berarti bagus. Boleh. Kalau dimisalkannya la taf'al yang terbuka berarti jangan. Tidak boleh. Ah, seperti itulah. If'al dengan la taf'al. Seperti itu pemirsa. Ini bukan judi ya. Nah, bukan judi, itu yang di kita di apa sih namanya? Susah saya ini dilemparin begitu tuh ya. Isi kertas yang if'al 7, la taf'al 7 jadi jumlahnya 14. Itu yang membukakan kertas if'alnya atau la taf'alnya itu atas izin Allah. Begitu. Jadi keyakinan hatinya begitu. Ya Allah, tolong berikan petunjuk yang sejelas-jelasnya agar hamba tidak ragu melalui kertas ini ya Allah. Begitu. Jadi kertas tulisan itu hanyalah syariat saja ya. Wasilah, hakikatnya Allah. Nah, yang menentukan dia apakah if'al yang terbuka banyak ataukah la taf'al yang terbuka banyak. Seperti itu. Baiklah pemirsa, semoga bermanfaat. Salam santun dari saya Putri Banten 119. Saya sebentar lagi ini mau live. Kalau misalkan ada pertanyaan yang kurang jelas, boleh kita nanti dibahas di live ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.